Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang terambil dari 2 Timotius pasal 4 ayat 9 sampai 18. Judul dari perikop itu adalah pesan terakhir. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kresek telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmasia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Tikitus telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Alexander, tukang tembaga itu telah menjadi berbuat kejahatan terhadap aku. Banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menantang ajaran kita. Pada waktu pembelaanku, yang pertama tidak seorang pun yang membantu aku, semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa, dan Tuhan akan lepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perikop yang baru saja kita baca ini, kita melihat bahwa Rasul Paulus sebelum dia mengakhiri suratnya kepada Timotius, dia menjelaskan tentang relasinya dengan beberapa orang. Ada dua kelompok relasi yang bisa kita lihat di sini. Pertama, kelompok relasi di mana ada orang-orang yang mensupport Rasul Paulus dalam pelayanannya. Ya, misalnya dia meminta kepada Timotius untuk segera datang, lalu kemudian dia menjelaskan Lukas saja menemani dia di Roma, dan dia juga meminta supaya Timotius menjemput Markus supaya bisa menemani dia di Roma. Tapi kita juga melihat bahwa Rasul Paulus juga menghadapi orang-orang yang membenci dia atau orang juga yang mengkhianati dia. Seperti misalnya Demas yang dikatakan di situ telah mencintai dunia dan telah meninggalkan dia. Lalu dia juga jelaskan tentang ada seorang yang bernama Alexander, seorang tukang tembaga yang sangat menentang Paulus, dan dia juga banyak berbuat kejahatan kepada Rasul Paulus. Nah saudara, dari perikop ini ada dua hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, membuka diri pada bantuan orang lain. Saudara, Rasul Paulus meminta Timotius untuk datang ke Roma dan juga menjemput Markus untuk sama-sama datang ke Roma menjenguk Rasul Paulus. Rasul Paulus rupanya seperti dia sudah sadar bahwa waktunya sudah sangat dekat. Dan karena dia meminta dukungan daripada orang-orang seiman untuk bisa mendukung dia. Dia juga menjelaskan bahwa bagaimana ketika dia dihakimi tidak ada yang membantu dia. Dan karena itu dia meminta mereka mensupport dia. Nah, saudara, sebagai seorang Kristen, kita tidak selamanya menjadi orang yang kuat. Kita tidak bisa menanggung segala sesuatu sendirian. Kita butuh support dari orang lain, termasuk orang-orang atau saudara-saudara seiman kita. Dan ini pun yang dilakukan oleh Rasul Paulus, seorang raksasa iman. Dia adalah orang yang tangguh, dia orang yang memberitakan Injil ke banyak daerah. Dan pada waktu yang sama kita juga melihat dia adalah orang yang juga lemah. Dia membutuhkan anugerah Tuhan, tapi Allah juga memberikan anugerahnya melalui saudara seiman. Dan karena itu dia membuka diri untuk menerima dukungan dari saudara seiman. Saudara, sebagai seorang Kristen, kita pun harusnya menjadi orang yang sama seperti Rasul Paulus. Kita harus menyadari bahwa kita tidak bisa menanggung segala sesuatu sendirian. Dan yang kedua, kita harus membuka diri kita untuk menerima dukungan dari orang lain supaya kita bisa menjadi orang yang lebih kuat lagi dengan menerima dukungan dari saudara seiman kita. Hal kedua yang bisa kita pelajari dari perikop ini adalah marilah kita menjadi orang yang siap menolong orang lain. Saudara, Rasul Paulus meminta Timotius untuk datang bersama dengan Markus dan menjemput Markus untuk datang kepada dia. Hal ini karena tentu Rasul Paulus tahu Timotius adalah orang yang murah hati. Kalau saja Rasul Paulus
tahu Timotius adalah orang yang tidak mau melakukan apa yang Rasul Paulus inginkan, tentu saja dia tidak akan meminta Timotius datang kepada dia. Tetapi karena dia tahu Timotius adalah orang yang murah hati, karena itulah Rasul Paulus meminta supaya Timotius datang kepada dia. Saudara, sebagai orang Kristen, kita pun harus memiliki sifat yang sama seperti Timotius. Kita menjadi orang yang murah hati, yang terbuka untuk mendukung orang-orang yang membutuhkan dukungan kita. Marilah kita memberikan bantuan kepada orang lain, kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Terutama orang-orang seiman yang pada saat itu mereka sedang menghadapi situasi sulit yang sedang menggoyahkan iman mereka. Hendaklah kita memberikan dukungan kepada mereka supaya mereka bisa bertumbuh di dalam kehidupan rohani mereka. Mereka menjadi kuat dan semakin mengenal Allah kita. Saudara, sebagai orang Kristen, hendaklah kita menjadi orang yang terbuka untuk ditolong oleh saudara seiman, dan juga kita menjadi orang yang mau menolong saudara seiman. Saudara, mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru kita dengarkan ini. Saudara, apakah saudara sudah menjadi orang Kristen yang membuka diri untuk ditolong oleh saudara seiman? Marilah kita sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Kita berdoa meminta anugerah Tuhan melalui Roh Kudus untuk memberikan kepada kita kemampuan untuk membuka diri dan menjadi orang yang rendah hati dan mau ditolong oleh saudara seiman, sehingga Tuhan bisa menolong kita, membantu kita melalui tubuhnya, yaitu saudara seiman kita. Saudara, marilah kita membuka diri untuk ditolong oleh saudara seiman kita. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk sama-sama mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, jika firman pagi hari ini sudah mengajarkan kami bahwa kami harus membuka hati kami menjadi orang yang menerima dukungan daripada saudara seiman kami. Tuhan Yesus, bantu kami untuk memberikan kerendahan hati kepada kami, untuk bisa membuka diri kepada bantuan dari saudara seiman. Dan Tuhan, kami juga berdoa terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa kami harus menjadi pendukung bagi saudara seiman kami. Ajar kami Tuhan untuk peka terhadap saudara-saudara seiman kami yang sedang lemah, dan hendaklah kami memberikan dukungan kepada mereka supaya mereka semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hari ini kami akan beraktivitas. Engkau jagai sertai kami, lindungi kami dari segala yang jahat. Ajarkan kami untuk menjadi pendukung bagi saudara seiman kami, dan ajari kami untuk membuka diri terhadap dukungan orang lain, sehingga kehidupan kami bisa terus bertumbuh di dalam Engkau dan semakin mengenal Engkau, semakin serupa dengan Engkau, dan tiba waktunya kami akan hidup bersama-sama dengan Engkau di dalam keabadian Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau menyertai kehidupan kami. Dan hari ini kami pun akan beraktivitas, Engkau jagai kami dari pagi, siang, sampai malam nanti. Biarlah semua yang kami kerjakan itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati.